nyupenen kanggo mbasuh tototiro, kanggo mbasuh tototiro. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan syair dari kata-kata yang penuh makna dengan kata-kata kiasan untuk dapat mengartikan butuh pengkajian. Yang tentu makna sejatinya hanya sang pengkarya yang mengetahuinya. Makna sebenarnya dari bait syair tersebut. Pelajaran yang tak ternilai harganya, yang menunjukkan beliau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat pantas beliau menjadi wali Allah dengan gelar Sunan. Ya, Eyang Sunan Kalijogo. Syair Cahangon adalah proses pemaknaan hidup atau perjuangan hidup untuk mendapatkan kesucian jiwa, kesucian hati atau sukmo, yang pada saatnya nanti harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam kehidupan. Pemaknaan dan penggambaran jati diri manusia untuk menemukan keimanan kepada Sang Pencipta, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkan keabadian hidup. Karena pada hakikatnya sukmo hidup abadi yang nantinya menikmati neraka dan surga. Sedang yang sejatinya mati, hilang ataupun hancur adalah jasad atau badan kita, yang pada saatnya nanti akan dibangkitkan dan hanya menjadi saksi atau bersaksi dengan apa yang kita lakukan. Mengapa Cah Angon dijadikan lakon dalam bait syair Eyang Kalijogo? Yang pada umumnya Angon atau mengembala tidak perlu pendidikan, tidak perlu kecerdasan dan keterampilan, karena lebih pada penekanan mau melakukan. Dengan kata lain, siapapun bisa melakukan. Tapi mengapa Cah Angon jadi lakon? Satu hal yang dapat kita jadikan bahan perenungan, bahan pengkajian dan pembelajaran. Makna yang tersembunyi. Yang ini lebih ke penekanan sifat atau karakter dasar yang harus dimiliki manusia. Yang antara lain, sabar. Seorang pengembala harus mempunyai jiwa penyabar, karena harus mengikuti atau mengekor yang digembala, yang tentu mempunyai karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ikhlas. Seorang pengembala tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa dalam kondisi dan situasi apapun, tidak mengeluh untuk memberi dan mencarikan kehidupan yang digembala. Bertanggung jawab. Seorang pengembala harus berani mengambil resiko apapun untuk keamanan, kenyamanan, dan kehidupan yang digembala. Adil. Tidak boleh pilih-pilih. Semua dilepaskan, dibebaskan untuk mendapatkan kemerdekaan kehidupannya, untuk kelangsungan hidup yang digembala. Jujur. Tidak menghilangkan atau mencuri hanya karena takut yang digembala tidak mendapatkan kehidupan. Kejam. Seorang pengembala harus berani mengambil sikap untuk menyelamatkan dirinya. Dan yang digembala, dia harus berani dan tega memukul atau mengambil ataupun melakukan tindakan yang kasar agar kelompoknya tetap terjaga.
Masih banyak sifat baik manusia yang dapat dikaji atau diulas sebagai cerminan sifat atau kepribadian seorang pemimpin. Kesempurnaan Cah Angon, penggambaran dari Nabi Isa alaihi salam, yang disimbolkan atau dikiaskan beliau menggembala domba, tapi sejatinya beliau menggembala umat-umatnya. Dan tidak jauh beda dengan Nabi atau Rasul-Rasul Allah lainnya, yang tentu diberi kelebihan di atas umat-umat lainnya. Termasuk akhlak dan kepribadian atau budi pekerti yang luhur. Tidak sedikit orang yang menceritakan Cah Angon adalah gambaran dari sosok akhir zaman. Sekali lagi, tidak sedikit orang yang menceritakan Cah Angon adalah gambaran dari sosok akhir zaman, yang dalam Jongkoyo Joyoboyo disebut Satrio Piningit. Cah Angon, banyak orang menganggap orang yang bodoh. Orang Jawa mengatakan lugu. Karena biasanya Cah Angon mempunyai sifat nerimo paweng pandum, menerima pemberian dari yang memberi. Karena pada hakikatnya manusia adalah umat yang lemah, umat yang tak berdaya. Ibarat kata manusia hanya sebuah boneka yang oleh Allah diberikan ruh untuk hidup dan diberi sukmo untuk kehidupannya. Cah Angon melambangkan atau menggambarkan manusia berproses spiritual untuk mendapatkan kesucian hati atau sukmo, bukan jasad atau badan wadak. Karena jasad hanya menjadi media atau sarananya dalam proses hablum minallah, yaitu proses pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bersemayam dalam hati atau rasa. Dan yang berinteraksi hakikatnya adalah sukmo kita. Dan Allah menurunkan rasul-rasulnya untuk masing-masing umat pada masanya dan dibekali kitab suci yang isinya firman-firman Allah sebagai dasar atau pondasi dan sebagai identitas dari masing-masing umat rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengkafirkan umat rasul yang lain, dialah kafir sendiri. Siapa sejatinya yang dimaksud Cah Angon dalam bait syair Eyang Kalijogo? Tidak lain adalah diri kita sendiri. Karena kita harus bisa menjaga, merawat dan melindungi sukmo kita agar tidak terbelenggu atau terkekang oleh nafsu, yaitu kepentingan duniawi yang berlebihan, untuk menghidupkan batin, rasa atau sukmo dalam kehidupan agar tidak terjerumus atau tersesat. Sehingga setiap umat masing-masing Rasul dituntut untuk beriman kepada Allah, Rasul Allah, dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tentu sesuai ajaran masing-masing Rasul. Yang dengan proses beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Untuk menjaga hablum minallah atau ngabekti, ngawula marang Gusti, dengan melakukan proses urip sakjroning urip, yaitu menghidupkan yang ada dalam diri kita dalam kehidupan. Apa yang dihidupkan? Tidak lain adalah rasa, sukmo, dengan memperhawa nafsu atau mengurangi kepentingan nafsu, karena nafsu adalah belenggu iblis. Cah Angon peneken blimbing kuwi. Lunyu-lunyu peneken. Dalam bait syair tersebut Eyang Kalijogo memberi penekanan kita dipaksa atau kita memaksa diri kita untuk memanjat pohon blimbing. Mungkin kita bertanya, mengapa harus memanjat? Padahal untuk memetik atau mendapatkan buah bisa menggunakan alat atau media seperti tangga, tongkat,
dilempar dengan benda, atau dengan mudah kita membeli di pasar, atau kita minta tolong kepada orang tanpa susah-susah memanjat. Lunyu-lunyu atau licin yang menjadikan kita bisa terperosot jatuh. Dan mengapa pohon atau buah belimbing dijadikan simbol atau lambang dalam syair tersebut? Memanjat itu sulit. Dibutuhkan kesabaran, kehati-hatian, dan ketenangan. Dan kecermatan yang diawali dari dasar atau dari bawah. Sedang menggunakan media atau alat lebih mudah. Dan memanjat adalah proses atau upaya untuk mendapatkan sesuatu. Sesulit apapun kita harus melakukan, meskipun jatuh bangun, dan tidak boleh menyerah atau putus asa. Yang tentu untuk mendapatkan apa yang kita cari atau yang kita harapkan. Buah belimbing kalau kita potong-potong akan membentuk bintang dengan 5 sudut atau 5 bentuk lancip yang seimbang. Apa makna dari simbol atau penggambaran bentuk bintang? Bagi umat Islam atau kaum muslim dapat dimaknai bahwa kita harus melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga dan melanggengkan sholat yang terdiri dari 5 waktu, yaitu sholat isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. Umat Islam diwajibkan berproses hablum minallah dengan menjalankan syariat sholat 5 waktu untuk mendapatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai identitas atau menjadi pembeda dengan umat Rasul lainnya. Karena sholat adalah tiang agama. Jika sebuah bangunan tanpa tiang pasti roboh. Dan sebuah bangunan butuh tiang penyangga agar kokoh. Mohon maaf, bagi yang terbiasa melakukan sholat tentu nikmat atau tidak merasa beban. Bahkan seharusnya menjadi sebuah kebutuhan pribadi yang menjadikan kewajiban bukan lagi dari Allah, tapi dari diri kita sendiri yang mewajibkan sholat. Yang tentu untuk mempertebal atau menguatkan keimanan kita kepada Allah dan bukti pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita yang dalam proses belajar atau awal melaksanakan sholat itu hal atau tindakan yang sangat sulit, apalagi ketika kita terbentur kepentingan duniawi. Bahkan ada anggapan sholat menjadi beban atau membebani, sehingga dalam proses awal atau proses belajar ada istilah atau kata-kata sholate bolong-bolong atau belum melaksanakan kewajiban 5 waktu secara sempurna. Ibarat kata kita memanjat pohon meskipun terprosot atau mengalami kesulitan, tidak ada kata menyerah dan harus terus berusaha naik atau memanjat sesulit apapun harus dilakukan. Kanggo mbasuh tetotiro, untuk mencuci atau membersihkan jiwa, sukmo atau hati kita. Kanggo sebo mengkusuri, untuk menghadap Allah, mengkusuri atau nanti pada saat kita mati. Kata sore dikiaskan waktu menuju kegelapan. Dengan kata lain, kanggo sebo mengkusuri dapat dikmanai persiapan kita menghadap Allah yang tidak lain adalah kematian. Karena orang yang hidup pasti mati. Penggalan syair Cah Angon adalah upaya atau usaha kita mempersiapkan atau menjemput kematian yang oleh Eyang Kalijogo ditekankan untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah bagi umat Islam,
yang disimbolkan dengan buah blimbing. Siapa sejatinya Cah Angon? Yang dimaksud Eyang Kalijogo tidak lain adalah diri kita sendiri. Karena kita harus mengembala nafsu. Karena nafsu bisa merusak hati, mengotori sukmo. Ada kewajiban dan batasan-batasan yang tentu harus menjaga atau berdasar keimanan. Dan sholat adalah proses ibadah umat Islam yang sejatinya adalah alat, media, atau sarana untuk mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan di dunia untuk menuju ke akhirat. Penekanan lunyu-lunyu PNN atau sesulit apapun harus dilakukan dengan dasar kesabaran, keikhlasan, kejujuran, ketelitian, dan kecermatan yang tentu untuk mendapatkan surga Allah. Karena sabda Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman banyak ahli sholat yang masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tergolong umat yang beriman. Karena janji Allah akan memberikan surga bagi umat-umat yang beriman. Dan semoga kita tergolong menjadi orang yang Islam, yang beriman. Karena sabda Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman banyak orang Islam yang kafir. Semoga dengan perantara wali-wali Allah kita akan mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Jas merah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.